Jam apa, Bro? Panerai kalau gua pribadi. Lu kok sama juga nih, makanya nggak bener nih. Ini hari ini ya, semua pakai panerai. Ini kayaknya gara-gara gua ajakin bikin YouTube hari ini. Ya kan? Ini besok kalau misalnya si Stephen yang bikin YouTube, semua pada pakai hublot nih. Ini nggak bener nih kayak gini caranya nih. Oke, selamat datang lagi di Hobi Jam TV. Kali ini gue sama teman-teman, ya kan, gue mau perkenalkan dulu nih, mumpung lagi nggak ada si Stephen, ribet soalnya gue juga bosen sih kalau bikin video sama dia. Nah, kali ini nih ada si Pak Iwan sama Pak Arif. Pak Iwan ini adalah direkturnya Hobi Jam nih guys. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tahu, direkturnya ini, bos yang satu ini. Nah, yang ini marketing andalan gue, ya kan. Perkenalan diri dong, Bang Arif. Halo. Bro, sorry. Nah, hari ini gue ngumpulin di orang, ngobrol-ngobrol aja, ya kan, biar kita tahu, maksudnya selama pandemi ini, dagang gimana sih, jualan gimana sih, keluh kesahnya mereka terhadap customer tuh gimana sih, ketemunya, ada kan kadang-kadang kan suka dengaran curhatan mereka juga ya. Nah, jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol nih, ya. Gue pengen tanya ke Bro Iwan dulu, selama pandemi ini, menurut lo kira-kira market jam tuh kayak gimana sih? Market untuk jam di ya. Indonesia atau di Jakarta lah gitu lah. Oke, kalau selama pandemi tahun ini sih masih bagus ya bro ya. Bagus, kok bisa ya? Iya. Kan pandemi orang pada bokeh atau lagi pada banyak usaha yang nggak jalan. Nah itu gimana ceritanya sih? Nah itu tuh, gua pribadi gua ngerti ya. Tapi beruntungnya kalau yang gua lihat ya, bisnis kita ini kan emang sebenarnya kan ramai dari online ya bro ya. Dari jadi, online? Benar. Jadi bisnis online tuh sangat nolong sekali di masa-masa pandemi sekarang ya. Kita bisa ngeliat kan kalau semua bisnis yang afiliasinya udah online itu pasti akan bertahan bro. Asal online semua masih selama orang di rumah nggak ngapa-ngapain ngeliatin Betul. foto, nge-scroll Instagram, buka-buka web, masih bisa dagang lah ya. Iya. Nah kalau si Bro Arif nih gue pengen tanya nih, Ya kok. lu kan yang biasa ngadepin customer di lapangan, ya kan? Nah lu selama ikut sama Hobi Jam, lu ketemu customer tuh paling ribet, ada nggak sih yang ribet atau yang baik banget? Atau yang gimana gitu, lu ada nggak sih cerita-ceritanya gitu? Ceritanya ya. Ya jangan pelit-pelit cerita lah, cerita aja. Pahitnya dulu nih ya, Pahit. pahitnya dulu. Oh, Pahitnya oke, banyak pahit. sih kok sebenarnya. Serius lu banyak? Bentarnya gaji nih kayak ini kalau kayak gini ceritanya. Banyak sih, banyak. Ada beberapa Tapi kalau customer. soal itu Menteri Keuangan pasti. Iya. Ada beberapa Gimana? customer istilahnya nggak ribet sih, tapi ya mungkin detail. Oh lu takut bilang customer ribet ya? Iya. Bagus. Ya, harus gitu Nggak loh ribet ngomong. sih, mumpung. Ya kan. Terus. Salah satunya ya istilahnya kan kita banyak kan jualan-jualan jam second kan. Emang iya? Iya kan, memang kita jualan Emang jam iya? second kan, iya kan. Istilahnya kayak jualan Rolex nih. Rolex kan harusnya kan misalnya second, otomatis kan istilahnya adalah beberapa material yang istilahnya kayak rantainya gitu kan. Aha. Rantainya istilahnya miss satu atau dua kan, namanya kan barang second. Oh maksudnya linknya kurang gitu. Linknya kurang. Terus dipermasalahin. Nah itu kok mungkin ada beberapa yang kok ya harusnya kan segini, dikasih segini. Nah mungkin customer-nya minta kurangin lagi harganya. Kalau gitu yang kalau linknya nggak lengkap jangan lu beli dong. Kenapa lu beli? Nah karena murah harganya Oh, kok, gitu. makanya kita beli. Ya, oke. Terus. Terus ada beberapa lagi istilahnya kayak jualan panerai. Misalnya kan saya jualan panerai ini, ya kan. Kita beli barang panerai. Istilahnya kan strapnya kan biasa ada dua, rubber satu, kulit satu. Terus? Ya kan. Nah kita beli cuma dapat rubbernya doang nih kok, ya kan. Kulitnya nggak ada. Kulitnya nggak ada. Terus? Dipermasalahin sama customer. Misalnya nih, dia misalnya dia misalnya kirim ke luar kota online. Nah dia nggak nanya nih strapnya ada berapa, ya kan? Udah gitu ya saya kirim aja dong, ya kan? Strapnya cuma satu, ya kan? Pas sampai sana dia komplain, kok strapnya cuma satu, harusnya kan ada kulitnya juga, ya kan? Oh, jadi itu pahitnya. Iya, Segitu itu. mah belum pahit. Gua nih lebih banyak pengalaman Gimana, pahit. apa aja nih? Tar dulu, lu dulu, terus. Saya sih ya paling pahitnya paling kayak gitu-gitu doang sih Lu kok. pernah diomelin customer nggak sih lu? Selama di sini? Ngomelin customer enggak, mungkin Dijudesin, dijutekin. istilahnya, ngomongnya istilahnya tegas lah kok. Oh, tegas. Ngomelin apa-apanya seperti itu. Nah, sekarang kalau yang enak-enak itu gimana? Yang enak-enaknya ya enak-enak kayak gini. Misalnya kan kebanyakan kan online Instagram mereka itu screenshot antara Hobi Jam official atau Hobi Jam Indonesia misalnya. Capture ke saya, ini berapa harganya? Segini, tahun segini, full set lengkap. Oke, saya DP. Nah, itu enak kok. Wah, gila. Itu enak. Itu baru Sultan ya? Iya. Berarti kita mesti nego tipis aja paling. Berarti kita mesti bikin ini dong, apa member Hobi Jam prioritas dong. Iya. Enak aja lu ya. Gitu kok langsung. Kalau lu gimana, Bro, kalau lu? Apa?
pahit sama enggaknya Iya customer. dong, kita ngomongin pahit-pahit dulu deh biar kayak si Arif ya kan. Iya. Kalau pahitnya customer ya kurang lebih kayak Arif tadi lah ya. Banyak kan tipe-tipe customer kan beda-beda ya bro ya. Jadi ada orang yang maunya detail banget ya. Ada customer yang istilahnya nggak terlalu detail gitu ya. Nah kalau nggak enaknya itu gimana ya? Customer tiba-tiba demen ya. Terus misalkan nih udah oke ya. Karena kita percaya ya. Oke lah kita nggak usah pakai DP ya. Nggak usah pakai DP. Iya nggak usah pakai DP karena udah percaya kan. Pasti harusnya deal lah ya. Tiba-tiba besoknya tiba-tiba cancel. Istri nggak izinin. Hah? Nah, kebanyakan kalau datanya istri, banyakan nggak diizinin tuh banyakan kan? Kalau gitu lu mesti ngedil sama istrinya. Iya. Karena kalau istrinya iya, pasti suaminya iya. Iya, kalau kamu mesti beliin dua lah sama istrinya. Oh iya, biasanya. mesti beli dua. Beliin dua biasanya itu. Terus gimana lagi? Gak enak. Nggak enaknya lagi ya, nggak enaknya. Nah, nawar tuh soal nawar ya. Ada beberapa customer itu kadang kita udah apa ya? Istilahnya kita apa tuh tawar-tawaran gitu ya, itu ada yang nawar, udah sampai bukan 3 hari bro, sudah sampai kita mau modal itu bro, ya kan kita nggak mungkin lepas juga kan, tapi ya namanya customer ya, mungkin dari mereka juga maunya kan best price ya gitu, tapi ya itu biasa lah ya. Lepas-lepas aja kalau cakep customernya. Iya. Iya nggak Rif? Iya, kalau masalah Nggak boleh Rif, mesti untung. Gimana diomelin Pak Steven lo ntar lo. Nah, terus gimana lagi? Ya itu sih kalau customer ya. enaknya kok. Enaknya ya, nah enaknya sekarang. Enaknya ya, Kita berbagi pengalaman di sini curhat-curhatan. Nah kalau bagi gua pribadi ya, customer itu mesti kita jadikan sebagai sahabat ya, sebagai teman. Sebagai teman. Betul. Kenapa? Kalau customer udah sebagai teman kita, bro, otomatis ya. Dengerin, Rif, sebagai sahabat, sebagai teman, Sahabat, bukan teman. sebagai pacar. Betul. Salah lo. Masih dijadiin pacar. Salah ya. Lanjut Ya. gimana? Jadi kalau sebagai teman ya, jadi kalau mereka sudah kita servis dengan baik ya, mereka sudah percaya sama kita, bro. Otomatis dia pasti kenalin teman-temannya juga belanja sama kita. Gitu loh. Iya. Berarti recommended ya? Mereka akan rekomend sama kita, gitu loh. Jadi kan, apalagi kalau yang rekomend itu temennya sendiri pasti percaya sama kita kan. Iya. Itu salah satu yang kita mesti ketika kita jualan ya, ketika kita ketemu customer ya, sebisa mungkin tuh dalam ininya kita ya, jadiin customer tuh sampai menjadi teman kita. Sampai jadi teman ya? Sampai jadi teman. Gue setuju banget itu. Soalnya banyak banget customer yang ya sampai sekarang gue berteman sama semua customer gue. Pokoknya intinya kita itu selalu punya filosofi ya, jangan pernah ribut lah sama orang, ya kan? Apalagi orang nego-nego dikit, terus lu galakin, lu apa, itu jangan. Soalnya kadang-kadang orang, memang ada orang belum paham ya, belum ngerti ya kan? Kayak gue dulu juga jujur ngomong nih ya, gue berbagi pengalaman ya. Sebelum gue bermain jam tangan, atau jualan jam tangan, gue kan penghobi juga, ya kan? Nah, pertama kali gue beli jam, itu gue beli baru. Nah, waktu beli baru, waktu gue jual kan bekasnya kan jatuh harganya kok. Ya. Begitu ditawar sama pedagang, gue sakit hati. Loh, gue beli 26 juta, gue ditawar cuma 13 setengah harga gitu kan. Ya kan? Nah, karena gue nggak tahu pasaran. Oh, ternyata gue baru tahu, ternyata pasaran bekasnya memang pedagang ngambilnya 13, jualnya 15. Dari baru 26, jatuhnya memang banyak. Ternyata memang begitu. Ya kan? Nah, karena ketidaktahuan gue, ya gue jadi kesel sama pedagangnya. Nah, sebenarnya kan harus dijelaskan, lebih sosialisasi kan, ya kan. Betul. Nah sekarang kayak lu nih Rif, lu ikut di Hobi Jam kan udah 3 tahun ada kali ya? 3 tahun, jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun ya? Iya. Nah, lu selama dagang nih, lu suka jam apa sih sebenarnya? Saya? Iya, kayak gue liat lu tiap hari gonta-ganti, kayak enak banget tuh kayak Sultan. Enggak sih kok, saya lebih prepare-nya, lebih enaknya ke... Tunggu dulu, prefer Prefer siapa? Lu kok nggak pakai jam sih? Saya lebih suka untuk pakai itu di tangan jamnya Panerai. Lu ikut-ikutan gua kan? Enggak. Lu fans sama gua ya pasti ya? Enggak kok. Oh lu jadi lu nggak fans sama gua? Saya kenapa suka Panerai? Memang di tangan nyaman kok. Nyaman? Satu, nyaman di tangan. Lebih istilahnya... Bener lu ya, ntar gua tes lu Panerai, ngerti nggak lu? Kalau untuk sejarah ya Ko Wilis lah. Sultannya Ko Wilis kalau Sultan apaan? Kalau untuk sejarah Panerai. Tapi kalau untuk istilahnya lebih suka untuk sekedar suka ya kok ya, sekedar suka itu saya lebih suka Panerai. Yang bener lu, jangan. Iya. Nanti giliran lu bikin YouTube Mas Stephen beda nih jamnya nih. Enggak kok. Sukanya hublot lagi. Giliran sama gua pakai Panerai. Saya suka Panerai. Dan satu lagi, jualannya lebih gampang Panerai.
Dibandingkan Hublot. Masa? Waduh, ini gawat ini kayak gini nih. Ini gawat. Bukan istilahnya bukan menjelekan Hublot, tapi lebih istilahnya orang lebih istilahnya gini loh kok. Orang baru pertama kali pengen beli jam, ya kan? Istilahnya punya budget 50 sampai 60. Ya kan Hublot gak ada yang segitu. Nah iya, makanya orang biasanya saya arahin ke Panerai. Soalnya gitu. lebih klasik istilahnya, ada nama lebih Kok tinggi. tahu lu ada nama, lu ngerti ya? Enggak juga. Jago dia lu ternyata. Ada nama. Orang pakai Panerai dari jauh, istilahnya kalau orang udah tahu jam ya kok ya. Pakai jalan lah istilahnya kan. Wih, Panerai itu gitu Panerai kan. gitu ya? Iya. Tiba-tiba jadi ganteng dong? Makanya ya kan, istilahnya kalau orang itu tahu jam ya, kalau misalnya nggak tahu jam ya, orang biasa paling dibilangnya KW. Oh gitu. Padahal itu asli kan. Ya kayak gitu kok. Saya lebih suka ke Panerai untuk pakai sehari-hari. Kalau lu bro, gimana Jam. bro? Jam main demen Lu Panerai. ada kali ya 8 tahun kali ya? Atau lebih kali ya? Enggak. Lama belum. loh. Belum lah, 2017 ya. 16-17 ya? Ya. Oh lumayan lama nih. Senior lu nih. Iya kok. Jam apa bro? Panerai kalau gua pribadi. Lu kok sama juga, ini nggak bener nih. Ya, Ini kan hari itu. ini ya semua pakai Panerai. Ini kayaknya gara-gara gua ajakin bikin YouTube hari ini, ya kan? Ini besok kalau misalnya si Stephen yang bikin YouTube, semua pada pakai Hublot nih. Ini nggak bener nih kayak gini caranya nih. Ya udah terus. Kenapa lu? Kalau lu kenapa Panerai? Panerai ya, Panerai itu kalau dipakai ya lebih nyaman aja ya, lebih nyaman. Terus mau pakai resmi nggak resmi juga bisa gitu loh. Kalau Rolex kan, lu mau pakai celana pendek sama kaos juga lucu gitu pakainya. Tapi kalau Panerai ya, menurut gua sih Domelin Derby lu ngomong gitu loh. gitu ya. Oh ya, jadi celana pendek mulu ya. Iya. Ya kalau menurut gua sih kalau Panerai itu lebih bisa masuk ya dalam suasana apapun ya, situasi apapun dia bisa masuk gitu loh. Maksudnya kita mau apa pakai pakaian apapun, menurut gua sih Panerai bisa masuk. Oke aja. Oke aja. Nggak ribet lah ya kalau Panerai. Nah terus kalau misalnya kayak jamnya lu nggak demen? Bukan nggak demen deh, yang lu nggak favorit gitu. Tapi yang orang favorit, cuman lu nggak favorit. Kalau gua Omega. Omega. Kenapa? B aja menurut lu. Omega ya kecil, terus ya biasa aja gitu ya. Ya, kita ngomong selera nih berarti ya. Ya, maksudnya ya kecil, ya gua nggak terlalu demen aja. Gampang bosan lah ya kalau pakai Emang Omega bosen. ya. Kalau lu, Rif? Kalau saya sih Rolex. Wah, lu nggak bener lu. Saya benar kok. Saya jujur ini beneran. Benar, saya jujur kok. Lu jualan paling banyak Rolex lo. Benar, saya jualan paling banyak Rolex ya kan. Yaudah. Kenapa lu nggak suka Rolex? Kenapa? Saya nggak suka Rolex. Kenapa? Karena nggak suka Saya derby. nggak pantas pakai jam rantai. Oh, kirain karena nggak suka derby. Enggak lah kok. Saya nggak pantas pakai jam rantai dan terlalu kontras sama kulit saya kok. Saya udah pernah coba. Kok kayaknya aneh gitu kok. Gitu ya? Iya, makanya saya nggak istilahnya kurang ada feel-nya sama pakai Rolex kok. Oh, Tapi sekarang lebih ke ke Paneristi. Iya. Sama gue mau tanya satu hal lagi nih, bro. Pandangan lu orang berdua nih. Pandangan lu orang berdua terhadap jam yang harganya naik terus, yang sampai bikin gue pusing itu gimana sih sebenarnya? Menurut pandangan lu orang berdua gitu loh. Lu dulu deh gimana sih? Kalau menurut gua ya, kalau menurut gua itu bagus karena Bagus buat customer. Buat customer. Buat gue pusing dong. Betul. Buat gue pusing. Tapi bener. customer kan rasanya, berarti karena gitu loh. Sekarang ini kan dunia jam ini udah kayak ada beberapa customer yang berpikir bahwa jam itu sudah kayak investasi, bro. Ya jadi kan? Jam itu kayak currency Ya mereka seperti gitu. yang kayak lu sering bilang kan, ke customer bahwa jam ini kan lu pengalihan aset juga. Iya. Ya kan? Dan ketika jam harganya naik terus, customer merasa puas kan. Gue beli jam dari harga misalkan dulu 100 juta, sekarang harga sampai 200 juta. Ada kepuasan tersendiri ya buat Dari customer. hobi padahal ya. Betul. Istilahnya udah satu untung pakai, kedua ketika dia dijual dia untung. Pasti customer happy juga. Itu yang membuat dia akan terus mencoba berpikir, oh kenapa gua nggak investasi di jam aja ya? Banyak ya orang yang datang Banyak. ke lu tiba-tiba ngomong gitu. Banyak. Banyak kok. Banyak. Orang yang belum pernah beli jam. Orang yang nggak ngerti jam juga gitu ngerti datang. jam. Tiba-tiba dia WA, Pak, atau misalnya cewek atau cowok gitu kan. Saya mau beli jam, tapi untuk buat investasi. Oh, terus jawaban lu apa? Ya saya bilang Rolex lah. Rolex ya? Rolex. Nggak Panerai, Pasti katanya lu Rolex. suka Panerai. Panerai enggak kok. Oh, Panerai nggak suka belum dulu, investasi? belum belum dulu. Belum waktunya. waktunya jadi investasi. Untuk saat ini Rolex lah unggulannya. Rolex sih gila ya? Rolex gila. Dan kebanyakan nama
Rolex kan biasanya buat investasi. Nah, orang-orang biasanya banyaknya berlomba-lomba tuh untuk beli Rolex. Rolex Sport atau Rolex apa namanya, seperti macam-macam lah merek-merek Rolex yang bisa naik harganya. Seperti itu kok. Ya Rolex Sport emang gila sih ya. Beberapa kayaknya udah 1-2 tahun ini sih kenceng ya naiknya ya. Betul. Nah, sama pertanyaan terakhir gua nih satu nih. Kalau zaman gua dulu, waktu gua dagang nih ya, dagang waktu kita belum punya toko, Hobi Jam belum punya toko kan, gua dagang nih. Jualan ke orang. Gua kadang sering ketemu sama orang yang bosenan. Nah, kalau orang bosenan itu ketemu, ada nggak sih lo orang dapat ketemu customer tuh yang baru beli berapa lama bosen, baru beli berapa lama bosen, gonta-ganti. Ada nggak sih kayak gitu? Bukan berapa lama kok, berapa bentar. Berapa bentar ya? Berapa makanya. sebentar. Iya, berapa sebentar ya. Ada banyak, nggak banyak juga. Ada beberapa customer yang istilahnya Pengen coba-coba gitu? Pengen coba-coba. Dia istilahnya kayak Rolex lah. Kayak Rolex, dia baru sebulan ini misalnya dia beli Deep Sea Blue. Deep Sea Blue. 2 minggu kemudian lihat story saya. Galau, pengennya hitam. Berapa Pak? Segini Pak. Saya suka nih Pak. Bisa nggak Rolex yang kemarin saya tuker? Tuh, potongannya berapa? Biasa kan istilahnya persenan kan? Persenan, tapi berhubung dia tuker tambah, kita nggak ngitung persenan. Ya udah kita subsidi gitu. Yang penting deal aja. Tapi gimana sih pandangan lo terhadap orang-orang yang bosan kayak gitu? Ya kalau buat kita ya, kita kan ya happy aja ya karena kita sebagai pedagang ya bro ya. Trader. Iya, tapi yang penting kan gimana komitmen kita ketika kita ketemu customer yang bosenan itu kan ya nggak mungkin juga dalam artian kalau dia baru pakai seminggu 2 minggu terus kita potong gede-gede juga kan nggak enak juga ya. Pasti kan customer ngelihat di situnya juga kan, gitu loh. Iya. Ya kan? Kadang-kadang kalau orang tuker tambah kayak kata Arif tadi ya gitu ya. Betul, kita mesti subsidi juga kan, kita mesti fair juga lah sama customer kan bro. Sementara yang pengen gue tanya, yang pengen gue tahu tentang situasi terkini ya ini yang tadi udah gue jawab, lagi, yang udah gue tanya semuanya. Gue sih berharap kalau seandainya kata nanti ada survei independen ya kan yang menyatakan toko jam apa sih yang bagus, yang baik, yang nggak ada kasus. Nah, gue maunya tuh kita nongol gitu loh. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada survei independen yang ngomongin wah si Hobi Jam nggak bener atau misalnya bebeknya nggak komitmen atau apa. Nah, kita hindarilah itulah. Ya memang kita berusaha untuk lebih sempurna ya. Ya, kita mencoba untuk yang terbaik ya buat customer ya kan. Kira-kira ada apa nih yang mau disampaikan nih, Bro Iwan? Ya, yang pengen kita sampaikan bahwa customer kalau pengen tahu tentang dunia jam, jangan sungkan-sungkan ya tanya sama Hobi Jam. Karena kita pasti kita bukan sekedar hanya jual sebenarnya, tapi kita akan pasti ketika customer tanya tentang jam ini, historinya dan segala macamnya, kira-kira ada juga tanya yang customer kan tentang marketnya gimana. Nah, itu tanya aja gitu dan kita akan dengan senang hati ya, maksudnya menjelaskan kepada customer ya, jadi biar customer tuh ketika beli sama jam sama kita tuh puas gitu loh. Ya bisa tukar pikiran lah. Bisa tukar pikiran. Ya. Jadi kita nih jadi kayak konselornya customer ya. Kadang-kadang malah customer yang ngajarin kita kan ya. Betul. Ya, lebih jago juga. Dia. Iya. Lebih jago dia. Ya pokoknya intinya kita harus terus maju ya bersama ya. Walaupun di masa pandemi ini yang lumayan sulit lah kita hadapin ya. Oke. Segini aja kita ngobrol-ngobrol dulu hari ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen supaya kita bisa lebih semangat lagi bikin video yang banyak buat teman-teman semua. Di masa pandemi ini kan banyak yang lagi di rumah juga stay at home, bisa menghibur kalian semua ya. Next week kita bakal bikin lagi dan kita bakal bikin lebih banyak lagi buat teman-teman ya. See you, bye.